Bu Ariandi. Saya juga tadi sebenarnya cuma mau numpang dengar aja sih, kok jadi kita odong nih gitu ya. Tapi saya pikir inilah Bu, ya kita juga terus kalau kita di API kan memang program desa internet mandiri itu kan masih tetap jalan terus. Bahkan beberapa teman-teman sekarang juga lagi sedang ada di Halmahera untuk melakukan survei bersama dengan beberapa BUMDes di sana. Saya juga kemarin baru balik dari Toraja, beberapa kepala-kepala desa di sana juga kemudian melihat bahwa kebutuhannya itu memang sudah ini. Memang sekarang ini yang paling memang dirasakan untuk kebutuhannya itu mungkin karena pandemi ya, itu memang pendidikan. Pendidikan itu menjadi sesuatu yang tidak bisa untuk ditawar-tawar lagi. Kalau yang lain-lain mungkin masih oke, mereka masih butuh waktu untuk melakukan capacity building, mereka perlu untuk melakukan penyesuaian dan segala macam. Tapi kalau untuk pendidikan suka nggak suka, mau nggak mau ya tetap harus mereka lakukan, karena sekarang tidak ada pilihan lain selain mereka harus lakukan secara online. Nah, kendala yang paling besar sebenarnya adalah karena cakupan daripada penyedia seluler itu, penyelenggara seluler itu kan sangat-sangat terbatas gitu ya. Di Toraja saja ada sekitar 60 desa yang sama sekali blank spot. Jadi mereka cuman bisa, kalaupun ada itu cuma dapat bocorannya 7. Jadi mereka mau nggak mau, suka nggak suka harus. Nah, karena ada dana desa juga lah, mungkin itu salah satu yang membuat mereka bisa ikut di dalam investasi. Tapi saya sepakat sama Pak Ono tadi bahwa sebenarnya yang paling perlu sebenarnya itu adalah bisnis model. Bagaimana bisnis model yang di-create, yang dibuat itu kemudian bisa menjadikan bisnisnya ini menjadi sustain. Beberapa desa yang kita lihat gitu ya, yang bisnis modelnya tidak terlalu prudent, yang tidak terlalu baik gitu, akhirnya kemudian itu malah menjadi beban buat desa ataupun beban buat bakti. Nah, karena semuanya sejak awal bisnis modelnya itu tidak dibuat dengan dengan baik. Untuk di beberapa daerah-daerah di Jawa ini teman-teman juga sekarang ada yang di daerah Wonosobo, di daerah Klaten sana, bahkan kemudian mereka sudah mulai melihat bahwa menggelar jaringan optik untuk di desa itu sebagai suatu hal yang menarik untuk mereka lakukan. Jadi mereka coba tidak lagi menggunakan wireless gitu ya, tapi sudah masuk ke optik. Nah, tapi memang itu butuh waktu lah ya, butuh waktu 5 sampai dengan 7 tahun untuk mereka menyesuaikan. Yang kedua sih mungkin yang perlu untuk dicermati juga adalah memang mengenai ketersediaan daripada lokal talent. Dalam beberapa kali kesempatan berdiskusi dengan teman-teman, dengan Pak Ono juga, memang yang kita lihat juga, ini juga yang kita coba bicarakan, diskusikan dengan teman-teman di Kementerian Pendidikan, khususnya di Direktorat SMK, bahwa bagaimana kalau bicara misalnya untuk internet gitu ya, misalnya gitu. Oke, kita mungkin bisa membuatkan materinya, Pak Ono sudah punya, tapi itu masih dalam tahap tatarannya itu hanya teori misalnya. Kalau mau praktek, mau bagaimana mereka caranya praktek. Nah, kemarin kita memang kemudian pemerintah lah ya. Sebenarnya sudah idenya datang dari pemerintah, dari Kementerian Pendidikan, itu untuk membuat teaching factory. Nah, cuman formatnya bagaimana belum ada. Nah, sehingga ketika dalam diskusi itu kami mengusulkan bagaimana kalau misalnya lab untuk networking itu memang dibuat menjadi 24 jam.
yaitu teman-teman penyelenggara jasa internet bisa masuk ke dalam desa, membuat satu mini NOC di sekolah, kemudian itu berfungsi sebagai lab, tapi pada saat yang bersamaan itu juga menjadi NOC buat layanan akses internet di desa, sehingga anak-anak yang belajar mengenai jaringan, mereka akan tahu persis bagaimana melakukan implementasi atau melakukan hal-hal yang sifatnya teknis dan kritikal itu di dalam live network misalnya. Setelah mereka mempelajari teorinya, dan tentu juga kalau dimungkinkan mereka sudah mendapatkan sertifikasi. Nah, ini yang sekarang yang lagi kita coba untuk lakukan. Dan luckily juga Kementerian Keuangan memberikan insentif untuk perusahaan-perusahaan yang melakukan kegiatan terkait dengan vokasi. Jadi untuk pelatihan anak-anak SMK misalnya, baik itu untuk aplikasi ataupun untuk TKJ, kemudian capacity building, dan lain segala macam. Nah, ini yang kita lagi coba juga, karena tadi Pak Wono juga sudah menyampaikan bahwa sebenarnya yang diperlukan juga bukan desa aja yang diberikan insentif itu, tapi penyelenggara itu pun kemudian perlu diberikan insentif. Hanya itu adalah untuk memberikan semangat gitu ya untuk mereka untuk berbuat, untuk melakukan, bukan karena kegiatan yang seperti ini kan kita tidak bisa lakukannya itu hanya berbasiskan dengan charity gitu ya, harus ada format bisnisnya di situ. Nah, hanya mungkin tentu format bisnisnya itu yang harus dicari titik tengahnya. Nah, kemarin kita juga sudah coba untuk sosialisasi dengan teman-teman, karena ada fasilitas relaksasi pajak untuk PPh 29 terkait dengan kegiatan vokasi. Nah, ini teman-teman juga kemudian mulai melihat, oh ternyata kalau dibuat begini, oh ternyata ada efeknya begini. Nah, dan lain macam. Di samping memang ketersediaan, ini mungkin ke depan, ketersediaan operator network di desa mungkin akan menjadi lebih tersedia, karena memang dididik dari sejak awal. Mungkin kira-kira itu yang bisa saya sampaikan Bu Haryani, Pak. Terima kasih Pak Handoyo.